Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini pemirsa, video ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana misal nanti jenengan dinyatakan sebagai pemenang lelang, apa hal-hal apa saja dan berkas apa saja yang perlu disiapkan. Nah ini pemirsa, ini kebetulan saya dapat unitnya di luar Nurul di luar nalar pemirsa ya. Jadi bukan Honda Win, bukan Yaris King, unitnya adalah Suzuki Thunder. Memang saya tidak pertama kali ini dapat Suzuki Thunder, ini udah yang kedua kali saya dapat Suzuki Thunder pemirsa. Jadi kembali lagi ke topik bahwa yang harus disiapkan adalah, nah ini dia. Sebelumnya kita cek dulu yuk, lihat unitnya seperti apa. Jadi memang Thunder kali ini tidak ada BPKB-nya, tapi saya ambil kenapa ya, ada alasan tersendiri. Nanti di video berikutnya saya jelaskan ya. Sebelumnya saya lihatkan dulu unitnya yang sudah saya menangkan, oke? Dengan nilai harga 2.150.000. Jadi sebentar ya pemirsa ya. Saya menangnya berapa ini? Sebentar, tak perlihatkan. Jadi jangan di skip pemirsa ya, biar jenengan tahu proses alur-alurnya dari urutan kenanya berapa mas, tak tunjukkan. Lelang ini diselenggarakan pada tanggal berapa kemarin, 16 November 2023 tentunya ya, pada hari Kamis kemarin. Jadi sebelumnya saya sudah transfer uang jaminannya, yaitu senilai 700.000. Dan kebetulan itu sistem lelangnya adalah open bidding, jadi kita secara real time dengan waktu yang sesungguhnya yang sudah ditentukan, yaitu dalam rentan kurun 1 jam, tepatnya kalau tidak salah 10.55 sampai jam 11.55. Nah, jadi di waktu itu kita ngebid tinggi-tinggian selama dalam tempo 1 jam. Ini saya jadi kebetulan ada dua, yang satu ada BPKB-nya, yang satu tidak ada BPKB-nya. Tapi tetap tadi ya bisa di video sebelumnya saya jadikan insya Allah tantangan yang untuk saya menangkan. Dalam arti menang di sini untuk bisa saya untung ya pemirsa ya, mudah-mudahan, karena kayaknya motornya memang cukup bagus dan layak, tinggal nanti ngurus surat-suratnya ya. Nah, di sini pemirsa ya. Dan benar. Ya toh. Saya tinggikan lagi. Saya gedekan lagi, seret. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Jadi, nah di sini Nah, di sini tanggal 16 November saya bacakan kalau kurang jelas, jam 10.24 detik dimulai gitu. Saya ngebid dengan nilai limit di atasnya sedikit, sekitar 80 ribuan, yaitu 1.583. Terus saya diamkan sampai tidak tahunya ternyata kayaknya peserta ini memang sengaja tidak mau ngebid lagi. Karena apa? Mungkin biar dikira tidak ada pesertanya, saya yang menang. Mungkin strateginya seperti itu, kayak kita main bola pemirsa ya. Jadi harus strategi juga dipakai juga di sini ya. Jadi dia di sini sampai jam 10.53, bahkan hampir 1 jam berakhirnya masa lelang. Mendekati menit ke 53 dia ngebid 1.658.000 ya. Terus di menit 53 cuma beda detik lagi yang ini ya, 10.5342, yang sebelumnya dia ngebid 10.5324. Terus dia ngebid, saya salib di 1.733.500 rupiah. Terus 54 dia juga ngebid lagi pemirsa, dia menaikkan harganya lagi. Jadi dia kita di sini juga saling menyalip ya, agak perebutan seru nih. Kelihatannya juga cuma satu orang sih pemirsa nih, soalnya desainnya unggulkan. Saya salib, dia juga menyalip saya salib, dia juga menyalip saya, seperti itu. Terus di menit 54 nya di menit berikutnya, yaitu menit 54,
dia menawar di atas saya juga 1.800.000 seperti itu. Terus menit ke 54 saya juga sebenarnya lelangnya ini dimulai pukul 09.55. Jadi pemirsa, bukan tepat jam 10.55 jam 11 berakhir, lebih tepatnya adalah jam 10.55. Saya ulang lagi, 10.55. Dan di sini saya sudah ngebit lagi 1.958.000 ini. Enggak kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Malah nggak kelihatan. Di sini pokoknya saya ngebit 1.958.000, terus next dia mengungguli saya 2 juta, bahkan menyentuh nilai harga dengan 2.033.000 di menit 54 yang sama. Ini 1 menit terakhir ya, kita saling salip menyalip. Di menit pertama dia di 1 menit terakhir dia yang ngebit dulu 1.800.000, kemudian saya 1.900.000, kemudian disalip lagi menit ini juga, menit terakhir 2.033.000, terus saya salip lagi menit 5 menit sama, menit 59 istilahnya ya. Terus di koma-koma di sini saya menyalip lagi 2.100.000 pemirsa. Dan saya tidak mau melepas motor tersebut karena apa yo? Yang semua pada waktu ini kebetulan ada Supra Honda Win sama Thunder dan Supra Fit 125, Supra Fit 100 sama Thunder sama Honda Win. Saya tidak mau kalah, saya unggulkan lagi nilai saya walaupun saya sudah unggul, berusaha untuk tidak kalah ya. Tipis sekali, 0,1 detik sekian 0,01 detik sekian saya naikkan lagi menjadi 2.183.000. Nah ini ya yang atas. Oke, sudah. Untuk berikutnya adalah motornya yang ini. Jadi memang di keterangannya ini BPKB tidak ada, STNK ada. Oke, surat-suratnya ini ada 2 unit sebenarnya, cuma saya menang yang sebelah kiri ini pemirsa. Nah, sebelah kiri ini. Terus ini dinas polisi malah ya. Bukan sih, ini polisinya, cuma ini kayaknya lebih ke damkar ya. Seperti itu. Ini dia nomor platnya ya. Boleh jenengan tomboi istilahnya apa ya, nyeran tembak di togel. Enggak ya, jangan ya, saya tetap menyarankan jangan bermain judi dan bermain api boleh. Terus ya ini ya lebih jelas lagi ya, jadi saya ini tinggal kasih apa oh iya ya, spion ya, lupa ya saya ya, spionnya piye gitu. Kalau enggak saya belikan variasi dulu lah ya mungkin ya, soalnya saya kendarai rencananya pemirsa, saya kendarai pulang ke rumah. Jadi nanti dari Surabaya saya kasih ke Polda untuk keperluan mengurus pengesahan surat lelangnya untuk Honda Grand. Dan yang saya ambil adalah berkas pengesahan yang Yamaha RS King, saya ambil. Kemudian lanjut saya ke kantor KPKNL-nya. Jadi ada, waduh banyak ya nanti yo. Atau enggak nanti untuk saya bikinkan sendiri untuk yang ke Polda sendiri, sama yang ke surat pengesahan surat lelangnya nanti di kantor KPKNL Surabaya, seperti itu. Oke. Yes, bolehlah, coba nantilah. Oke, untuk lanjut yang berikutnya nanti. Oh ya, sama. Oke. Kelamongan lagi, berarti Kelamongan 2 kali kayaknya ya. Oke, selesai.
Nanti setelah itu ke kantor pajak sudah, nanti lanjut ke Lamongan, turun di Lamongan kita ambil surat motor, ya bukan surat ya, surat memang sih surat STNK ya, sama motornya yang jelas unitnya mana ini kita ambil nanti di sana. Nah ini dari sisi kiri tangkinya pemirsa masih mulus banget ini gilap ya kelihatan ya. Ini juga lengkap, tinggal spion pemirsa, mungkin lah, coba nanti saya belikan spionnya ya, juga cakram loh ini padahal ya, cakram ya. Knalpotnya ya juga masih ori standar, nggak ada bedelan sih, juga kayaknya aman. Kickstarternya mungkin karetnya aja tinggal belikan, bagus sih pemirsa, nggak ada rembes-rembesan, nggak ada bekas laka juga, baret-baret yang nggak ada, aman. Nah ini juga aman, ini mengkilap ya, bukan karena efek mengelupas, cuma yang di sini coklat, yang satunya hitam aja. Tapi di STNK atau BPKB di keterangannya, surat-suratnya, tulisannya memang warnanya coklat. Oke, kembali ke topik ya pemirsa. Kembali topik, apa saja yang harus disiapkan adalah seperti ini, saya lihatkan dari jauh aja biar enggak terlacak oleh YouTube juga, terlacakkan jenengan juga ya. Bukti pelunasan ini sudah saya print out dari bank. Dari mobile banking, lebih tepatnya mobile banking saya print out, saya share, kirim ke WA, kemudian saya print, saya siapkan 2 lembar. Terus berikutnya adalah KTP pemirsa gitu. Nah ini dia KTP enggak saya lihatkan juga ya pemirsa, untuk nomornya ya, nomornya pribadi, tidak untuk publik jadi ya. Oke, KTP saya siapkan 3 pemirsa. Nah ini juga pengalaman juga. Jadi kenapa saya siapkan 3? Dulu pernah saya siapkan 2 pemirsa. Terus ternyata kantor KPKN-nya itu minta 2 dijadikan bukti mungkin atau gimana, kurang tahu. Terus lanjut saya otomatis sudah saya ambil bukti pelunasannya, risalah lelangnya. Waktu itu bukan risalah lelang ya, apa ya, bukti pelunasan kayaknya sepertinya. Bukti pelunasan bukan apa, lupa, pokoknya dikasih surat lagi bahwa sudah dilunasi dan sudah sedang mengurus surat lelangnya. Terus kemudian fotokopi KTP sudah diambil kantor KPKN-nya. Terus kemudian saya langsung menuju ke lokasi gudang penyimpanan unitnya, dan kebetulan kalau tidak salah motor Honda Win yang sama Grand yang ini misalnya, jadi Honda Win-nya sudah laku alhamdulillah. Terus Honda Grand-nya ini tinggal proses mutasi balik nama. Jadi saya mampir ke kantor alias gudang penyimpanannya. Di sana juga saya ternyata diminta fotokopi juga pemirsa, Oh berarti enggak cukup 2 ya kayaknya ya, seharusnya yang harus kita siapkan minimal 3 lah. Jadi kantor KPKN-nya 2 misal untuk jaga-jaga, terus untuk di gudang tempat penyimpanan, karena mereka juga mungkin dijadikan sebagai bukti validasi ya, bahwa motor tersebut memang benar-benar diambil dan ini adalah KTP-nya, pengambilnya sesuai pemenangnya, seperti itu. Jadi bukti transfer pelunasan sudah, terus KTP, terus satu lagi NPWP untuk berkasnya, fotokopinya aja. Nah ini ya NPWP, nomornya ada di atas. Nah itu ini NPWP. Terus kemudian satunya lagi adalah materai pemirsa. Materai juga dibutuhkan 2 lembar di sini. 2 lembar dibutuhkan, jadi harus disiapkan juga. Sebenarnya harusnya di ini pemirsa, di mana, di kantor pos lebih murah lagi ya untuk materai, tapi tidak apa-apa, untuk lain kali aja mungkin, atau enggak ya dibeli Indomaret lah, ada banyak Indomaret, cuma emang harganya lebih mahal sedikit ya daripada di kantor pos, seperti itu. Jadi sudah ya
untuk berkas-berkas yang harus disiapkan nanti, bukti pelunasan, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, sama materai yang 10.000 sekarang misalnya. Dulu saya masih ingat banget di Semarang saya ngambil ya pakai materai 6.000 waktu itu. Masih pakai materai 6.000, jadi sekitar berapa tahun ya materai 6.000 ya? Sekitar 3 sampai 4 tahunan yang lalu mungkin. Pak Mandorku, halo Pak Mandorku, ngonten Pak. Oke Pak Mandorku. Jadi sekitar 4 tahun sampai 5 tahunan kalau tidak salah ya. Pokoknya saya beli materai 6.000 masih ingat banget di mana, di depan kantor KPKN-nya, yaitu tepatnya di kantor pos Jelalahnya ya pemirsa ya. Jadi kantor pos depannya lagi itu kantor pajak pemirsa. Kantor pajak di situ saya mengurusnya. Terus kemudian biasanya sama petugas kantor KPKN-nya temennya juga jualan materai pemirsa, dan kebetulan habis. Terus saya tanya, kalau di sini paling dekat beli materai di mana? Oh di depan mas, di depan mana ya, di depan kan ada kantor pos, jadi deketan bisa. Untuk kantor pos itu ternyata di depannya kantor KPKN atau kantor pajaknya itu. Jadi akhirnya alhamdulillah minim pengeluaran lagi ya. Lanjut ya. Jadi itu ya pemirsa ya, bukti pelunasan, fotokopi KTP, NPWP, materai. Jadi jenengan siapkan 2 lembar lah, KTP-nya khusus KTP-nya 3 lembar ya. Itu tadi untuk kantor pajak ya, terus sama gudang aset penyimpanannya. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan penyebutan, monggo di komen-komen, kurang apa silahkan, saya terima kritiknya insya Allah untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Saling mendoakan ya pemirsa yo, tetap harus karena berusaha sudah, tetap yang terakhirnya adalah benteng pertahanannya adalah doa. Widih, ngomonganku ngomong ya. Oke, lanjut. Jadi saling mendoakan semoga sehat selalu. Mungkin yang sedang sakit, sakit keras atau sakit ringan, segera diangkatlah sakitnya. Jangan lama-lama sakit ya pemirsa. Makanya saya bikin konten mukbang, konten maem ngono-ngono iki. Tujuannya ku yang bisa menarik gairah makan jenengan. Ya mungkin yang sedang sakit kan jelas kan nafsu makan loh. Terus lagi bad mood atau sedang patah hati, harus sama ojo pemirsa wis toh. Kasih dipikir-pikir teman-teman, mari madang, karena madang adalah pondasi utama. Terus yang sudah sehat, saya doakan semoga selalu bahagia. Terus dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari binatang buas, dijauhkan dari api-api yang berlebihan dan berbahaya, dan dijauhkan lagi juga sama air-air yang berlebihan dan berbahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus dilancarkan rezekinya, amin Allahumma amin. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Dari Win TV pamit. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Oke.